Ya, malam ini saya Freddy akan mengundang untuk Sanders dan juga teman-teman pria khususnya. Silakan bergabung karena jam 7 nanti saya akan ngobrol-ngobrol panjang lebar. Dan tentunya kontennya ataupun topiknya akan asik banget. Kita membahas mengenai skincare. Yuk silakan untuk bergabung. Untuk Sanders dan juga pria ataupun wanita silakan bergabung. Semuanya makin banyak makin bagus ya. Sambil menantikan jam 7 ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Dan yang pastinya, seru banget nih kalau kita bahas mengenai pembahasan lebih jauh mengenai skincare. Nah, ternyata itu, saya sharing-sharing ya sambil menantikan teman-teman lainnya. Dan juga nanti kita akan ngobrol bersama Mas Danang Wisnu. Kita akan panjang lebar mengulik, mengupas mengenai skincare anti ribet seperti apa. Pria itu ternyata ini pria ini butuh skincare juga ya. Nah, kalau kawan-kawan ataupun signers untuk melihat wajah saya nih, wah kinclong ya. Sebenarnya saya ini orang yang sangat detail. Orang yang sangat detail memperhatikan skincare itu seperti apa. Dan juga bagaimana perawatan yang baik. Nah, saya akan mengundang dulu teman-teman lainnya. Dan saya akan mengajak nanti ataupun mengajak bergabung dengan Mas Danang di jam 7 ya, di jam 7. Oke, silakan gabung dengan yang lain juga. Dan yang pastinya bahwa kita akan ngobrol banyak. Kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana perawatan yang baik, terutama untuk memilih skincare. Lalu kita akan banyak ngobrol mengenai seperti apa sih kandungan-kandungan dari Eversan itu. Pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang kan, makin kenal makin sayang. Nah, jadi jika seseorang itu ingin menggunakan skincare perawatan kulit tentunya harus memenuhi beberapa kriteria. Tentunya akan dikulik kupas jam 7 bersama Mas Danang Wisnu. Ya, sambil saya mengajak teman-teman lainnya ya, untuk saya sudah melihat ada beberapa nama di sini. Ada beberapa nama untuk bergabung bersama kami. Oke, ada teman-teman lainnya. Silakan. Oke, Mas Danang sudah bergabung ya. Listeners, topik ini yang pasti bahwa akan seru banget karena kita akan banyak lebar bersama Mas Danang Wisnu. Selama ini jika kita bicara mengenai skincare, ya pasti berhubungan dengan kaum wanita, betul kan? Pasti berkaitan dengan kaum Adam ataupun kaum Hawa nih. Nah, wanita itu kan memiliki rangkaian produk perawatan tubuh dari kepala, kulit, wajah dan sebagainya. Yang pasti bahwa ternyata bahwa skincare perawatan kulit itu tidak hanya milik kaum Hawa, kaum pria juga. Seperti apa? Malam ini, Senin 5 April 2021, saya Freddy Su akan ngobrol sersan, serius dan santai. Serius tapi santai bersama Mas Danang yang sudah bergabung nih, Mas Danang nih. Oke. Mas Danang adalah konten. Halo Mas Danang, saya sapa sebentar ya untuk teman-teman dan juga Mas Danang yang sudah bergabung bersama kita. Mas Danang ini konten kreator dan juga kreator digital, serta beliau mengulas banyak sekali produk-produk skincare dalam dan luar negeri yang pastinya jam terbangnya sudah wow. Dan apapun yang dibahas oleh Mas Danang, kita akan lebih lagi loh Mas. Lebih mengetahui bahwa bagaimana sih menggunakan skincare yang baik itu. Ternyata topik yang kita angkat ini banyak yang tanya loh Mas, Mas, skincare pria anti ribet, kok pria tuh butuh skincare. Ternyata itu bukan cuma wanita yang butuh skincare. Dan ini dipersembahkan oleh Eversan Skincare. Saya langsung sapa ya, Mas Danang. Thank you sudah bergabung Mas Danang. Yo, Mas. Yes, mantap sekali. Kalau ngomong sama orang ganteng ini mesti kita serius tapi santai Mas ya. Mas Danang. Oke. Sharing dong Mas. Mas Danang ini kan juga salah satu pemakai skincare. Kita bingung nih Mas, kok pria kok butuh skincare ya? Sharing dong Mas, kenapa Mas Danang ini butuh skincare Mas? Pakai skincare. Jadi sebenarnya aku cerita dulu sejak pertama kali aku pakai skincare. Mas percaya nggak kalau pertama kali aku pakai sunscreen itu adalah zaman aku SD. Jadi itu sudah dibiasakan. Zaman SD? Zaman SD itu aku udah pakai sunscreen. Jadi bayangin aku keluar main layangan itu sama ibuku itu harus dikasih sunscreen. Pakai body lotion itu sejak kecil aku tuh sudah dibiasakan seperti itu. Nah, otomatis aku memang tercipta dengan aku tumbuh dengan menghargai diriku sendiri gitu loh Mas. Jadi nggak cuma sekedar aku tuh. Jadi istilahnya adalah kita itu diciptakan sama Tuhan untuk yang paling bagus kayak gini. Ya harus dirawat gitu loh. Kita harus merawat berkah yang udah dikasih sama Tuhan kayak gini tuh kita syukuri dengan cara ya
tetap dibikin versi terbaiknya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Nah, apakah cewek sama cowok butuh apa namanya, butuh skincare? Sebenarnya jelas pasti butuh ya, karena kulit itu kan perlindungan terluar dari tubuh kita. Ada bakteri, ada berbagai macam dia masuk dalam tubuh kita. Itu tuh ya bisa lewat kulit. Otomatis kita harus bisa merawat bentengnya itu loh. Jadi bukan cuma sisi estetik aja, apakah kita pengen terlihat ganteng, apakah pengen terlihat cantik, tapi sebenarnya dari sisi kesehatan pun itu juga harus bisa ada alasan medis kenapa kita harus merawat kulit kita. Kayak misalkan kita tahu bahwa kebanyakan kasus kanker kulit itu kan gara-gara kita tidak memproteksi kulit kita. Nah, itulah kenapa kita harus bisa membuat kulit kita itu benteng yang bagus, benteng yang oke, yang bisa mempertahankan kesehatan dan juga sisi estetik dari kita. Oke, Mas Danang. Tapi kalau tadi Mas Danang bilang dari SD nih sudah pakai skincare, sebenarnya nyaman gak sih Mas kalau kita seseorang itu kan ada skincare yang kalau kita pakai itu kayaknya kok di kulit kayaknya nggak enak gitu Mas. Kok di kulit kayaknya seperti apa gitu. Nah, gimana Mas Danang bisa merasakan skincare itu nyaman atau tidak Mas? Karena memang sudah terbiasa seperti itu, makanya aku sudah merasa bahwa itu biasa gitu kan ya. Tingkat toleransiku sudah tinggi Mas. Jadi kalau menurut aku sih kita tergantung, kita harus membiasakan diri kok. Misalkan nih kita punya kebiasaan sejak awal kita pakai sabun muka yang bikin keset, bikin kering gitu ya. Ya kita harus bisa kita bisa mengubah kebiasaan itu untuk pakai cleanser yang benar, yang tetap menjaga kulit kita dengan oke. Atau kemudian kita pakai sunscreen, moisturizer atau sesuatu yang gitu ya, melindungi kulit kita. Ya kita harus bisa, pertama pasti supaya nyaman itu adalah dibikin pakai produk yang senyaman mungkin. Jadi memang kita harus hunting sendiri. Gimana caranya pakai produk yang nyaman buat kulit kita. Nah nanti kalau sudah nemu produknya itu, yaitu harus kita biasakan supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan toleransi kita itu menjadi makin bisa toleran terhadap produk itu. Kalau aku kayak gitu. Nah, kalau cari skincare yang baik nih, menurut Mas Danang tadi kan mengatakan bahwa kita cari nih mulai hunting skincare yang bagus itu, sebenarnya kriteria skincare yang baik itu apa ya Mas ya? Yang bagus itu Mas. Pertama kalau misalkan kita ngomongin tentang skincare di Indonesia ya, yang pasti adalah jelas pasti aman, sudah ber-BB POM gitu kan ya. Kita sudah punya badan hukum sendiri yang memang sudah meregulasi dengan cukup oke gitu kan. Jadi ya yang penting sudah aman secara kualitasnya BPOM oke. Kemudian juga yang kedua adalah kalau aku harus bikin kita nyaman Mas. Skincare itu aja kalau orang belum terbiasa pakai itu kan nggak nyaman ya. Nah itu yang bikin kita harus cari gimana caranya supaya kita nemu produk yang bikin kita nyaman. Jadi kita bisa teratur pakainya setiap hari gitu sih. Oke, kalau teratur pakai skincare tiap hari sebenarnya apa sih Mas yang dirasakan Mas? Kayak Mas Danang lah yang sering pakai skincare, ataupun mungkin saya, ataupun teman-teman lain, shiners lain. Apa Mas rasa yang dirasakan pakai skincare itu? Kita kan kita kan punya problematika kulit masing-masing ya. Ada namanya skin condition, skin type, kemudian skin concern. Nah, kalau misalkan udah bisa mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu, skin type itu adalah jenis kulit itu ada yang kering, berminyak, kemudian normal, kemudian kombinasi. Kalau skin condition itu adalah kondisi kulit saat itu. Jadi ada yang berjerawat, ada yang aging, ada yang dehidrasi, ada yang sensitif. Kemudian ada skin concern apa yang pengen kita benerin dari si kulit kita itu. Apakah kulit kita lagi kusem atau ada noda bekas jerawat atau apa. Nah, pemakaian skincare dengan penggunaan skincare yang tepat kayak gitu tadi, maka sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita pengen apa sih? Oh, hari ini kulit aku lagi sensitif, aku pengen mengurangi sensitivitasnya. Maka dengan penggunaan skincare yang tepat, ya si keluhan itu bakalan hilang, bakalan terkurangi. Atau misalkan nih, kulit aku lagi jerawatan nih. Nah, dengan penggunaan skincare ya otomatis jerawatnya pasti bakalan lebih terkontrol. Gitu sih, Mas. Oke, berarti sebenarnya kalau penggunaan skincare itu penting untuk melihat tipe-tipe ataupun kriteria atau masalah-masalah tertentu Mas ya. Kayak jerawatan harus dengan skincare yang apa, lalu kulit kering itu harus dengan kulit kering seperti apa gitu Mas. Tapi ada skincare yang bikin ribet loh Mas. Gimana nih Mas Danang? Yang ribet itu gimana sih? Biar pria itu gampang gitu pakai skincare biar nggak ribet gitu Mas. Karena ada yang suka ribet, ada yang nggak Mas. Jadi seperti aku bilang dari tadi kan, skincare itu harus bikin kamu nyaman, bikin kita nyaman. Nah, nyaman kamu kayak gimana? Nyaman kamu simpel atau ribet atau kayak aku yang segini banyaknya? Wow. Bisa pilih segitu. Kalau aku lebih suka kompleks.
Jadi pakai skincare itu yang kompleks, tapi ada orang yang pengennya itu simple, terutama kalau di awal-awal dia belum terlalu ngeh tentang skin type, skin condition, skin concernnya, dia belum terlalu ngeh, maka sebaiknya aku mesti bilang mendingan yang simple-simple aja untuk meminimalkan resiko errornya. Karena kita kalau coba-coba skincare pasti ada errornya ya Mas ya, mungkin nggak cocok atau mungkin apalah gitu ya. Nah, dengan penggunaan skincare yang yang simple, maka tingkat errornya pasti bisa diminimalkan gitu loh. Menurut aku seperti itu sih. Oke, berarti kalau untuk pemula nih Mas Danang nih, ada teman-teman open scientist yang mungkin masih mencoba-coba mencari-cari, dan setelah tahu Eversen oke lah ya, dapat solusinya. Tapi kalau mungkin yang belum tahu, maksud arti kata, masih coba-coba mencari yang simpelnya kayak gimana Mas? Misalnya saya nih, Freddy Su nih, mau coba cari skincare, tapi yang simpel. Tapi nggak tahu Mas, nggak tahu edukasinya gimana Mas? Caranya gimana tuh? Jadi kalau menurut aku kewajiban kita merawat kulit itu sebenarnya cuma 3 poin. Yang pertama itu adalah bersih, yang kedua itu adalah lembab, yang ketiga itu adalah terproteksi. Selama 3 poin itu tuh sudah istilahnya sudah dilakukan ya, membersihkan dengan baik, melembabkan dengan baik, dan memproteksi dengan baik, sebenarnya cukup. Jadi sebenarnya kita cuma butuh 3 produk itu aja. Nah, carilah 3 produk paling nyaman di kulit kalian. Seperti itu. Iya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol santai, saya juga akan infokan juga Mas Danang ya, bahwa teman-teman Shiners bahwa kita juga ada promo berkah Ramadan, dan juga mulai 1 Ramadan nanti kan ada penawaran spesial. Jadi pastinya bahwa untuk Shiners Anda tune in terus, dan juga info-info update terus diikuti di Instagram dari skincare, tentunya dari Eversign, dan juga nanti akan ada informasi untuk Anda bahwa bagaimana Shiners bisa memberikan komen Anda nantinya ataupun sharing mengenai skincare yang ribet gimana seperti apa, tapi nanti setelah di-post di feed di Instagram ini, nanti bisa Anda komentar setelah selesai talk show ini dan juga di feed. Oke, kembali Mas Danang, kita akan bahas mengenai ini Mas, Eversen Mas, saya juga pemakai salah satunya dari ini Mas, Mas Danang pasti tahu nih, ini nih, lalu ada facial wash, dan juga toner Mas, ada 3 Mas ya. Oke, kita bahas dulu Mas, dari ketiga produk ini, Mas Danang, silakan, monggo. Oke, jadi kan aku bilang tadi mulai dari membersihkan, kemudian melembabkan, kemudian sama memproteksi. Yang pertama itu adalah bersihkan dulu, jadi facial wash-nya ini. Nah, sebenarnya ya Mas ya, kesalahan kebanyakan orang itu adalah pakai facial wash itu yang bikin kering. Iya nggak menurut kamu Mas? Kalau nggak kering, kalau nggak kering, itu rasanya kayak kurang puas nggak sih? Terutama buat cowok-cowok nih. Seharian, misalkan habis olahraga atau seharian dari luar, kemudian kalau cuci muka tuh nggak sampai kering semuanya ketarik, itu rasanya kayak kurang puas gitu loh. Nah, padahal itu adalah sebuah kesalahan paling besar yang dilakukan umat manusia kalau menurut aku ya. Yang pertama adalah bersih, yang kedua itu tetap menjaga kelembapannya. Nah, ini adalah cleanser yang menurut aku itu nggak bikin kulitku kering sama sekali. Bener nggak? Menurut kamu gimana, Mas? Yes. Tapi ini, saya setuju dengan Mas Danang. Saya pakai ini, jujur aja lembut, Mas. Ini kenyal kayak kulit bayi. Tapi sebelum bahas mengenai ini ya, saya justru pakai sebelum pakai Eversen ini, itu yang Mas Danang katakan, kok kalau dipakai kayaknya keringnya nggak enak gitu, Mas. Kayak keringnya itu kayak gimana ya? Kayak keset tapi nggak enak gitu, Mas. Itu kenapa tuh? Karena faktor kandungannya apa ya? Memang ada beberapa kandungan karena ada beberapa formulasi produk yang memang dia seperti itu bikin kulit jadi kayak kering kayak gitu loh. Nah, itu yang bikin menurut aku sih kondisi kulit pasti memburuk kalau seperti itu. Dia kehilangan kelembapannya, kehilangan proteksinya kayak gitu. Jadi kita butuh formula yang formula yang memang membuat si produknya itu nggak bikin kering sama sekali kayak gitu sih Mas. Kalau bicara masalah apa kandungannya, sebenarnya kita nggak bisa judge suatu produk mengandung ini pasti bakalan kayak gitu. Karena suatu produk itu kita harus menilai dari satu keseluruhan gitu loh. Sebuah formulator nggak segampang itu bikin, oh ini kalau kayak gini pasti kayak gitu, ini seperti ini bahannya pasti kayak gitu, nggak seperti itu. Kalau kita customer pun juga harus bisa menilai bahwa kita nggak bisa ngejudge sesuatu hanya dari tulisannya aja. Harus dicoba melalui. Baik, kalau pengalaman Mas Danang kita kembali mengenai adalah facial wash dari Moringa ini gimana Mas? Mas Danang kan juga sering ngulas ya banyak produk sekali. Ini gimana Mas? Ini kan kandungan utamanya adalah moringa atau daun kelor itu kan. Moringa itu kan efek antiinflamasinya atau efek untuk peradangannya itu kan tinggi sekali. Jadi ini enak kalau kulit kita itu lagi meradang. Nah, itu banyak faktor yang bikin kulitnya tuh jadi
pandang. Pertama dari sinar UV, mungkin proteksinya kurang, sunscreen-nya nggak bener atau bahkan kadang-kadang nggak pakai sunscreen. Kemudian juga shaving, kita kan sering shaving kan. Nah itu kan pemicu juga iritasi. Kemudian juga mungkin pakai cleanser yang tadi terlalu harsh, terlalu kering, itu juga memicu iritasi. Jadi kandungan moringanya ini tuh berfungsi untuk calming, soothing kulit kita. Jadi menurut aku Moringa cleansernya ini cocok buat cowok-cowok yang baru mulai pakai, karena memang cowok pemula yang memang seperti itu rentan terjadi iritasi di mukanya. Dan moringanya ini berfungsi untuk calming si iritasinya itu. Oke, saya mau sharing sedikit Mas ya. Mau sharing sekaligus mungkin ada masukan dari Mas Danang nih. Saya rutin memakai dari facial wash dari Moringa ini Mas. Saya coba, saya terus pakai ya untuk mencuci muka saya dengan. Tapi setelah saya cuci ini kayaknya kenyal gitu Mas, lembut, halus. Ini jadi boleh jujur, boleh katakan saya semakin kinclong jatuh cinta nih Mas Danang nih. Nah, yang membuat kenyal, yang membuat lembut, yang membuat halus sebenarnya kandungannya apa sih Mas? Kalau dilihat dari kandungannya aja, yang jelas pasti adalah si moringanya. Tapi tetap ya, suatu produk itu kita tidak bisa ngejudge itu, karena efek kenyalnya itu adalah dari kandungan keseluruhannya itu Mas, komposisi dari kandungan keseluruhannya. Oke. Itu yang dia bikin kulit kita itu menjadi lembab terus jadinya kenyal gitu loh. Tapi kalau dilihat dari teorinya itu adalah jelas pasti dari moringanya. Jadi gini, apakah produk selain ini mengandung moringnya pasti seperti itu juga, kan belum tentu, tergantung racikannya ini kan. Jadi kita menilai produk nggak bisa oh kandungan itu pasti bakalan kayak gitu, kandungan kayak gini memberikan efek kayak gitu, nggak bisa kayak gitu sih Mas. Tapi ini adalah keseluruhan dari produk ini yang bikin dia jadi seperti itu. Racikannya Evershine ini yang bikin dia jadi kulit kita jadi lembab kayak gitu. Tapi kalau dari nih, kira-kira nih yang berpotensi paling besar untuk bikin kulit kita itu calming, lembab dan segala macamnya itu dari moringanya itu. Dari moringanya itu Mas ya? Dari moringanya itu. Oke. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kandungan dari moringa ini sangat bermanfaat juga buat kulit kalau gitu Mas. Betul. Untuk moringa sendiri Mas ya. Oke. Dan juga kembali nanti saya akan bacakan ada beberapa mungkin yang saya pilih untuk dibacakan ya, dan juga kembali informasi untuk senders bahwa Anda ikut terus update selalu informasi dari Evershine, dan juga nanti kan ada promo Ramadan di mulai 1 Ramadan, ada penawaran spesial yang pasti adalah stay tune terus dan juga update informasi, serta nanti di akhir setelah di post ataupun di posting dari talk show ini, Anda juga bisa memberikan kolom komentar untuk sharing-sharing. Oke, Mas Danang kita akan kembali untuk membahas yang produk lain ya. Tadi kalau sudah membahas mengenai facial wash ini, nah ini Mas, yang kuning-kuning Mas ini Mas Danang. Monggo Mas, silakan. Tonernya. Ini tonernya. Ini enak banget dipakai buat CSM. Oh, teman-teman yang mungkin belum tahu CSM itu adalah Jisoo Saiki Method. Jadi kita itu bikin kayak kompresan gitu untuk mengopres muka kita kalau lagi iritasi. Nah, ini enak banget dipakai buat itu karena kandungan moringanya itu yang bikin dia calming, soothing. Jadi kalau lagi iritasi, mungkin habis panas-panasan seharian, biasanya di area pipi, ini kan kayak lebih sensitif kemerahan atau apa, beberapa orang kadang sensitif gitu kan ya. Nah ini enak dipakai buat ngopres itu. Atau kalau misalkan kita lagi ada jerawat nih, nah jerawat yang meradang, yang lebih merah meradang, ini juga enak dipakai buat ngopres itu. Nah yang aku suka dari sini teksturnya kan watery banget ya, bener-bener kayak air kan. Jadi betul Mas, iya. Ya kayak air gitu loh, tak tunjukin teksturnya deh. Ya kan, jadi dia kayak air beneran, jadi dia nggak berat sama sekali. Jadi buat cowok yang memang awal-awal baru pakai dan nggak suka sesuatu yang terlalu berat, nggak nyaman di muka, menurut aku ini oke banget sih. Enak Mas. Iya, cobain aja Mas dipakai kompres kalau habis pulang kerja masih panas gitu. Sering. Dan juga ini bisa buat segar Mas. Kayaknya enak banget di wajah ini, kayaknya adem gitu loh Mas. Adem sih emang dia. Lebih enak kalau misalkan ditaruh kulkas dulu. Taruh kulkas Mas, lebih enak lagi, lebih kinclong, lebih segar lagi nih. Oke. Jadi boleh bisa dibahas ininya Mas? Bisa dibahas kandungannya Mas? Untuk yang ini, untuk yang toner ini. Oke. Jadi kandungannya ini dia itu ada ada moringanya, kemudian ada pantenol itu untuk melembabkan, kemudian ada etil selulosa, ada kurkuma. Kurkuma itu juga bisa untuk antiinflamasi juga. Kemudian mengandung ada citrus, ada niacinamide di terakhir-terakhir, kemudian ada phenoxyetanol sama fragrance. Jadi sebenarnya menurut aku simple. Ingredients-nya dia cukup simple, tapi efektif untuk calming sama soothing. Efektif untuk calming dan
Mas Danang, ini dua produk ini kita akan bahas lagi, Mas, mungkin sekilas-sekilas, dan juga tentunya saya masih penasaran dengan beberapa produk dari Moringa ini, dan ini juga saya pakai nih, Mas, boleh kan ini tiap hari nih. Tapi sebelum ngomong mengenai pembahasan kandungan ini, Mas Danang sharing dulu, Mas. Mas Danang kan juga pakai ini nih. Mungkin ada senders yang mungkin mau di-sharing-sharing info dari Mas Danang, silakan. Oke, jadi ini adalah Moringa Soothing Gel. Ini adalah soothing gel pertama yang aku pakai. Ini sebenarnya udah aku pakai sejak aku tuh kurang kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Dan saya hubungin aku. Pertama kali adalah si soothing gelnya ini. Pertama kali aku pakai Moringa soothing gel yang isinya adalah Moringa itu adalah ini. Dulu 2 atau 3 tahun yang lalu itu semua soothing gel itu isinya adalah aloe vera. Jadi aloe vera, oke. Saya bikin produk pertama kalinya yang isinya adalah Moringa. Dan ini memang efek calmingnya, efek soothingnya tuh nampol banget. Terutama kalau kulit itu lagi sensitif iritasi. Jadi aku tuh punya psoriasis di beberapa area tubuhku. Di siku sama di kaki. Nah, pakai ini dengan teratur, itu kalau lagi pas kambuh, dia bisa mengurangi gatalnya. Karena psoriasis itu kan kayak kering gatal gitu kan. Itu kalau lagi pas kambuh luar biasa gatalnya. Tapi kalau pakai ini itu lebih kalau dibilang bener-bener hilang sama sekali nggak bisa, karena psoriasis itu kan nggak bisa hilang kan ya, tapi dia bisa mengontrol gatalnya sama keringnya. Jadi efek calmingnya menurut aku oke banget ini sih. Oke, tadi saya menangkap bahwa Mas Danang mengatakan psoriasis itu sebenarnya adalah kulit yang kering dan gatal, Mas. Kering dan gatal, iya. Jadi apa namanya, tandanya itu dia gatal sama kering. Kadang-kadang ada kayak ngelupas. Sudah berapa lama Mas Danang udah mengalami itu, Mas? Kalau itu udah lama, udah dari kecil. Nah, ini kaitannya nih, saya tanyakan kenapa, saya tanyakan berapa lama. Lalu, gimana Anda mulai mencoba ini, Mas? Untuk psoriasis Anda. Ya, jadi, Anda kan mengatakan dari kecil sudah lama nih. Lalu Anda menggunakan produk ini, dan hasilnya wow, luar biasa. Itu gimana ceritanya, Mas? Anda bisa mengoleskan, memakai ini, dan efeknya gitu, Mas? Sebenarnya dari efek calmingnya aja udah kelihatan kan, sama produk yang ada efek calmingnya, aku cobakan di situ. Iya, iya. Jadi dia teksturnya ya sebenarnya kayak soothing gel pada umumnya sih, cuman efek apa namanya, efek melembabkannya memang oke banget, dan dia itu teksturnya watery, begitu dia apa namanya kena kulit dia melting gitu loh. Jadi bukan yang ya sebenarnya kayak teksturnya kayak soothing gel pada umumnya sih, cuman isinya adalah Moringa gitu. Moringa, oke, Moringa, Mas ya. Tadi sempat dikatakan oleh Mas Danang itu ada semacam bedanya. Sebenarnya bedanya aloe vera sama Moringa itu apa sih, Mas? Untuk yang dari sisi mungkin yang orang awam pengen tahu nih, misal saya pengen tahu lebih jauh nih, Mas, manfaat-manfaatnya gitu loh, Mas. Sebenarnya kalau untuk Moringa sendiri itu lebih ke arah calming sama soothing. Kalau untuk aloe vera sebenarnya juga ada itunya, tapi lebih ke arah hydrating. Jadi efeknya seperti itu. Ya sama aja kalau kita apa namanya mengatakan perbedaan apa sih perbedaan daun kelor sama lidah buaya, ya memang berbeda fungsinya kan. Fungsinya apa? Kalau daun kelornya itu Moringanya itu lebih ke arah calming soothing, kalau aloe vera lebih ke arah hydrating gitu aja sih. Nah, jadi ini mungkin pengertiannya adalah dari saya adalah keistimewaannya, Mas. Jadi lebih ke keistimewaan dari produk ini. Jadi Moringa ataupun yang daun kelor ya, yang tadi lalu dengan lidah buaya, mungkin lebih ke sana sih maksudnya. Oke, Mas Danang, saya gimana? Ya itu tadi, efeknya adalah di calmingnya itu, dan nggak banyak produk yang efeknya itu calming. Jadi kayak misalkan kayak Centella Asiatica atau Azulen kayak gitu kan juga ada efek calmingnya. Cuman kalau untuk Moringa efek calmingnya memang lebih kencang gitu sih. Oke, saya cari beberapa sentence untuk dibacakan ya, Mas ya. Saya akan pilih ya. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Waduh, ada yang nanya, Eversen itu produk Belanda ya, produk lokal. Aku cinta Indonesia. Dan oh ya, tadi ada pertanyaan nih, Mas. Eversen enggak sunscreen. Di Eversen itu memang setauku belum ada sunscreen-nya. Cuman mereka ada day cream yang ada SPF-nya. Gimana, Mas? Diulang, Mas? Eversen itu ada day cream yang ada SPF-nya. Ada di feedku, silakan cek di sana. Search aja. Oke. Dan Pak D pemakaian serum dan ingredients salicylic acid dan retinol Avoskin boleh dipakai barengan nggak sih? Ini ada pertanyaan, Mas, boleh mungkin dilihat juga, Mas ya. Mengenai pemakaian serum ingredients ya acid dan retinol. Tapi ini dari brand lain, Mas.
Ya, sebenarnya kalau menurut aku salicylic acid sama retinol tuh nggak masalah banget sih selama memang kulit kita masih oke dengan tingkat dryingnya nggak masalah. Nah, untuk bisa mengurangi efek dryingnya itu, nah itu kita bisa pakai apa namanya tonernya ini buat mengurangi efek kering dari dua produk itu. Karena kita tahu bahwa salicylic acid sama retinol kan bikin kering tuh. Nah itu bisa dikurangi dengan ini nih. Jadi dari salicylic acid apa namanya salicylic acidnya tuh serum semuanya ya? Ya wes, itu dipakai di tengah-tengah berarti. Buffering antara salicylic acid sama retinol. Oke. Saya mau sharing sedikit Mas, simpel sebenarnya gini, saya juga pemakai produk-produk lain. Jujur aja Mas ya, saya juga pemakai produk lain yang sudah saya sangat merasakan skincare. Tapi setelah saya mendapat informasi, ini bukan karena saya talk show sekarang, baru saya ngomong nih Mas ya, bukan saya ngomong. Tapi memang setelah saya coba produk-produk dari Moringa ini, terutama ini Mas. Ini saya merasakan bahwa ada berbeda. Bedanya dari mana? Busanya itu sedikit loh Mas. Dan juga enak selesai dicuci wajahnya. Nah, yang membedakan busa banyak, busa sedikit itu sebenarnya apa sih Mas Danang? Pertama, jadi sebenarnya busa banyak dan sedikit itu relatif. Busa sedikitnya jenengan sama sedikitku itu belum tentu sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara busa banyak dan sedikit karena balik lagi itu tergantung dari formulanya. Produk itu dibikin seperti apa sama suatu brand. Efektivitas seperti apa, paling efektif itu di busa yang seperti apa. Karena kita juga nggak bisa ngejudge bahwa busa banyak itu selalu lebih jelek dibandingin busa di sedikit loh Mas. Karena memang ada beberapa brand adalah busanya dibikin banyak. Dan ada brand yang memang busanya dibikin sedikit. Kalau di Eversen ini, busanya dibikin sedikit dengan banyak kandungan alami di dalamnya yang lebih ke arah menghidrasinya. Jadi, seperti apakah milihnya tergantung kulit kita itu butuhnya yang kayak gimana. Gitu. Oh, ya, sebenarnya gini Mas, saya kan sedikit curhat Mas ya. Saya kan orang yang memakai ataupun salah satu produk lah intinya. Saya pakai tuh busa itu ngejibun Mas. Kadang-kadang ini mukanya sampai busa semua. Tapi setelah saya beralih sekian waktu menggunakan facial wash dari Moringa ini, saya merasakan bahwa kok busanya sedikit, tapi justru kebalikannya bahwa saya merasakan lebih enak Mas. Dibanding saya pakai yang busa banyak, tapi saya pakai ini lebih enak, lebih kenyal, lebih lembut gitu loh Mas. Lebih bersih. Nah itu yang salah Bu sebenarnya kita bukan mempermasalahkan busanya Mas, tapi mempermasalahkan formulanya di dalamnya. Kenapa formulanya busanya itu banyak bikin kering, kenapa formula yang busanya sedikit kayak gini bikin nggak kering gitu. Jadi jangan miskonsepsi bahwa busa banyak selalu bikin jelek ya. Karena belum tentu siapa tahu besok Eversen dia bisa bikin apa namanya facial foam dengan busa banyak tapi nggak bikin kering loh. Iya, paham. Iya kan? Yang penting jadi kandungannya penting ya, kandungan. Yang penting itu kandungannya, bukan bentuknya kayak gimana. Karena memang ada beberapa konsep produk yang memang dibikin busanya itu banyak supaya dia nggak kontak dengan permukaan kulit tangan. Jadi dia bikin bantalan supaya yang bekerja itu busanya, bukan tangan kita. Nah, siapa tahu besok Eversign bikin produk yang kayak gitu, yang konsepnya itu kayak gitu dengan busa banyak, yang bikin apa namanya si kulit kita itu tetap lembab walaupun dengan busa sebanyak itu. Siapa tahu nih, iya kan? Iya. Nah, justru saat kita ngobrol serius tapi santai ini kan ada edukasi banyak dari Mas Danang. Ya banyak sekali mungkin yang awam mengenai skincare masuk salah satunya adalah saya. Walaupun saya sangat peduli dengan perawatan kulit, tapi setidaknya kan ada edukasi dari Mas Danang. Oh, ternyata busa banyak itu bukan mewakili sesuatu, tapi yang penting adalah kandungannya. Betul Mas ya? Kandungannya. Oke. Mas, saya sempat mempelajari mengenai produk dari ini kan saya juga pakai boleh dikatakan cukup rutin Mas untuk yang Moringanya, untuk yang facial wash-nya, untuk yang tonernya. Nah, kalau shooting gel sendiri kan itu dikatakan bisa mengatasi sunburn apa sunburn Mas kalau dalam bahasa kedokteran atau dalam bahasa kulit ini. Ya, memang jadi sinar matahari dia bisa bikin kebakar kan. Nah, ini bisa meredakan kebakarnya itu, inflamasinya itu. Ini gara-gara sih efek dari Moringanya itu, Mas. Efeknya kan jadi ketika kulit kita itu lagi iritasi, lagi kebakar gara-gara sinar matahari, nah si Moringanya itu tuh berfungsi untuk membuat kulitnya itu menjadi lebih kalem gitu. Oke. Jadi poinnya adalah sebenarnya pada saat kita mau keluar, mau apa juga untuk sanders juga bisa pakai seperti ini ya Mas ya? Betul. Oke. Ini ada beberapa teman-teman juga dari sanders juga. Oke, suamiku juga selalu tak ajak skincare. Oke. Untuk perawatan sih sebenarnya pria ini juga apakah ini produk Korea? Ini adalah produk lokal sekali lagi ya. Oke, host Eversen bersih banget mukanya mesti. Nah, thank you. Harganya berapa nanti silakan saja langsung lihat di Instagramnya.
Ini nih Mas, ada yang Mas, buat cewek sama buat cowok beda atau enggak? Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang nih ya, kulit cewek sama kulit ya, cowok sebenarnya dari nggak usah secara teori lah ya, dilihat kasat mata aja udah beda kan? Iya nggak sih? Kamu kamu gimana kenapa bedanya, kulit Mas? cowok? Iya kan? Ya, Kamu ngelihat dengan kasat mata aja udah pasti beda gitu loh kan. Tapi memang kalau misalkan dari sisi yang ketika kita gali lebih dalam, memang ada berbagai macam perbedaan antara kulit cewek sama kulit cowok. Kalau kulit cewek dia memang oke. sedikit lebih tipis dibandingin kulit cowok. Kulit cowok itu memang lebih tebel. Kemudian juga teksturnya dia lebih kasar. Produksi minyaknya juga pasti lebih banyak dibandingin yang cewek. Nah, itulah Ya, kenapa ya. sebenarnya memang berbeda sebenarnya. Penanganannya tuh beda antara cewek sama cowok. Walaupun actives yang dipakai atau bahan yang dipakai itu sebenarnya sama. Tapi pengaplikasiannya atau komposisinya atau istilahnya ya formulanya itu biasanya dibedakan gitu. Cara gimana, Mas, untuk memakai antara pria dan wanita? Kalau memang misalnya produk itu ada bisa dipakai untuk pria dan wanita. Tapi kan tadi Mas Dadang mengatakan cara penggunaannya beda. Gimana bedanya, Mas? Penggunaannya bedanya adalah balik kenyamanan kita masing-masing. Mas, Kenyamanan kita masing-masing. jadi gini, aku itu bukan tipe orang yang nyuruh-nyuruh orang. Satu-satunya yang kusuruh adalah observasi dan evaluasi. Kalau kita pakai skincare, itu bisa mengevaluasi seperti apa perkembangannya di kulit kita, dan bisa untuk observasi, dan besok itu seperti apa. Maksudnya, kalau kita pakainya kayak gini, besok hasilnya kayak gitu. Kalau malam ini kita pakai gini, hasilnya kayak gitu. Jadi, tidak ada kata harus, tidak ada kata enggak boleh di dalam kamus. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bisa merasakan. Seperti itu. Berarti tergantung kembali lagi, Mas katakan tergantung kenyamanan. Seperti itu, Mas ya. Kenyamanan. Dan juga tentunya harus ada observasi. Oke, kalau bicara observasi, kalau bicara mengenai observasi, sebelum saya bahas kembali mengenai ini, Mas, yang di awal saya katakan bahwa saya menggunakan salah satu produk, Mas. Saya pakai untuk facial wash ya, dan juga ada beberapa yang buat kulit. Saya bahas satu produk dulu. Itu kulit saya terasa kayaknya kayak ketariknya nggak nyaman, Mas. Ketariknya itu kayak nggak nyaman. Kayak keringnya itu kayak keras itu. Saya produk berbeda ya, Mas ya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Ya kandungannya itu, Mas. Balik lagi kandungannya kan. Kandungannya memang iya, betul. Seperti itu. Apakah kandungannya? Ya, kita sebenarnya bisa sedikit menelaah dari ingredients list-nya. Tapi apakah kita bisa ngejudge pasti seperti itu dari ingredients list-nya? Ya nggak bisa. Makanya kita itu pakai skincare itu ya kita harus coba sendiri, kita harus observasi, harus evaluasi seperti apa. Kalau memang memberikan dampak yang negatif, ya sudah, stop aja pakai. Tinggalkan. Udah kan, sesimpel itu loh. Ngapain juga dipikirin? Kenapa? Kalau misalkan di suatu hubungan nggak cocok, ngapain dipikirin? Ya udah kan, lepasin aja. Pakai sesuatu yang baru yang cocok, udah. Say goodbye. Seperti itu, Mas ya. Ya, kadang-kadang kan kita kan beli produk, Mas. Beli produk mungkin harganya mahal. Walaupun seharusnya nggak mahal kan ya. Kita produk mahal. Tapi baru pakai sekali, 2 kali, orang bilang bagus, ternyata nggak cocok sama kita. Bisa seperti itu, Mas ya. Si A cocok, si B nggak cocok. Seperti itu, Mas ya. Sangat-sangat bisa. Pertama, karena memang formulasinya secara umum nggak sesuai sama skin type kita. Yang kedua, skin condition kita memungkinkan. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah, kita memang dari sisi formulasinya, secara umum memang tidak cocok. Yang kedua adalah, kondisi kulit kita saat itu lagi nggak cocok. Jadi ada beberapa actives yang seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau aku sendiri, ketika aku nyoba suatu produk dan di awal-awal itu aku nggak terlalu suka, aku bakalan stop dulu. Aku balik dulu ke produk yang lain yang benar cocok. Besok kalau kulitku itu berubah kondisinya, aku bakal balik lagi ke skincareku yang nggak cocok itu. Nah, diobservasi lagi, cocok nggak sekarang? Karena kadang-kadang cuman gara-gara kita nggak ngerti skin condition, nggak ngerti kondisi kulit kita saat itu, sehingga hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ketiga adalah ekspektasi kita ketinggian. Orang tuh sering halu. Aku pengen kulitku kayak artis Korea dengan pakai itu. Aku kulitku pengen dengan pakai itu. Itu udah sering banget terjadi. Skincare itu diciptakan dengan standar yang aman untuk digunakan secara mandiri setiap hari. Otomatis bahan-bahan yang dipakai pun itu juga pasti aman untuk pemakaian harian secara mandiri. Orang-orang terlalu halu dengan tontonan-tontonan mereka di Instagram dan di TikTok. Itu yang bikin mereka jadi ketinggian ekspektasinya. Itu dia. Saya tertarik dengan Mas Danang mengatakan haluisasi bahwa kepengen seperti bintang Korea, kinclong, glowing. Lalu sedikit-sedikit menyinggung mengenai Korea, apalagi film Korea, bahwa sebenarnya nggak ada yang instan seperti itu, Mas Danang ya. Walaupun mereka, bintang-bintang Korea itu ada prosesnya kan, Mas, dalam perawatan itu. Banget. Lihat aja sebelum mereka mereka jadi artis. Iya.
iya kan? Dan budget mereka untuk bikin seperti itu kan ada. Karena nah ini dia nih jualan buat muka kan, iya kan? Iya. Jadi ya seperti itu tuh penting. Makanya buat kita ya harus lebih masuk akal sih. Ekspektasinya tuh harus masuk akal gitu loh pakai skincare, Mas. Bahannya itu apa, dengan kandungan seberapa, terus hasilnya bakal kayak gimana tuh harus kebayang. Jadi nggak cuman sekedar kayak ngikutin. Aku pengen kayak gitu. Nggak ngerti Iya. kayak gimana, nanti bakalan efeknya kayak gimana tuh ya jatuhnya ya halu, terus kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, kemudian nyoba yang tidak terarah. Jadi maksudnya dia nggak ngerti, cuman asal aku beli ini beli itu, isinya apa nggak tahu, malah makin tambah bikin dia stres, makin tambah kulitnya nggak karu-karuan. Jadi nggak menikmati. Yes. Oke, Mas Danang. Saya sedikit mulai membaca lagi, Mas Danang. Ini ada yang bertanya, ini karena topik kita skincare pria anti ribet, bukan cuma wanita yang butuh skincare. Jadi sampai-sampai ada tanya, apakah buat cewek juga bisa nih, Mas Danang? Ada yang tanya nih, Mas. Kan topik kita kan mengenai pria. Jadi tanya produknya apakah bisa buat cewek gitu, Mas. Silakan, Mas. Sebenarnya semua produknya Evershine itu tuh untuk segala gender sih setauku. Nggak ada kok yang harus ini hanya bisa dipakai cewek, ini hanya bisa dipakai cowok. Menurut aku nggak ada sama sekali produk over the counter yang seperti itu, nggak ada. Bahkan produk cowok pun sebenarnya kalau dipakai cewek dan nyaman ceweknya ya sudah, nggak masalah, pakai aja. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi ini sudah dijawab oleh Mas Danang. Sebenarnya karena topik kita skincare pria anti ribet, jadi mungkin berpikir bahwa ini adalah produk pria. Sebenarnya ini produk untuk pria dan wanita yang bisa dipakai, Mas Danang ya. Yep. Oke. Ada lagi Mas Danang pertanyaan Mas Danang mengenai rangkaiannya apa saja nih Mas Danang dari produk-produk Evershine ini. Bisa dibantu Mas Danang? Nah, tadi itu mulai dari cleansernya. Facial wash-nya ini adalah Moringa facial wash. Itu mengandung ada sakura, aloe vera, sama moringa juga. Kemudian ini ada tonernya. Ini adalah Moringa Refresh Essence Toner Essence. Dia mengandung ada moringa, kurkuma, sama citrus. Kemudian satu lagi ini adalah soothing gelnya. Ini adalah Moringa soothing gel yang berfungsi untuk calming, soothing. Kemudian juga mengandung ada dia treatment acne juga sama nourishing juga. Oke. Ngomong-ngomong ya, dulu itu pertama kali kemasannya soothing gel ini tuh bentuknya jar. Karena aku ngomong sih sama orangnya Evershine, kayaknya lebih enakan kalau dibikin dia tutup. Karena dia lebih higienis kan. Kita nggak nyolek-nyolek. Kan? Akhirnya syukurlah dibikin seperti ini. Dan simpel Mas, nggak perlu ribet ya? Iya, jadi nggak perlu pakai ribet. Namanya nggak kotor Mas. Iya, lebih higienis Mas ya. Lebih higienis. Dan kita bisa ngontrol produknya sebanyak apa. Kalau nyolek itu agak susah. Yes. Oke, ada yang menyampaikan juga mengenai Evershine ini terjangkau dan berkualitas. Jadi, setuju. Terjangkau harganya dan kualitas. Lalu ada yang nanya harga berapa. Nanti aja silakan di Instagramnya evershine.id. Lalu produk dari mana? Sudah jawab ya. Ini adalah produk lokal. Ada yang nanya, produk dari mana Pak De? Ada yang manggil Pak De nih. Apakah aman nggak? Oke. Sudah pasti aman ya. Atau mungkin Mas Danang mau menambahkan? Oke, kalau untuk masalah keamanan kayak gitu, sebenarnya teman-teman itu semua produk apapun ya, silahkan cek aja di webnya BPOM. Jadi langsung cek aja apakah bener atau enggak tuh. Karena kadang-kadang juga, ya gitu deh Mas, ada tulisannya sudah terregister, tapi ternyata begitu di cross-check ternyata hasilnya lain, kayak gitu-gitu sih. Gitu deh. Oke. Mas, kalau untuk cuci muka sehari berapa kali sih Mas? Ini ada yang nanya Mas mengenai sehari berapa kali cuci muka. Ya, apalagi untuk kulit yang mungkin ada sedikit terjerawat itu Mas. Sebenarnya kalau aku cuci muka tuh secara umum sebenarnya cuma 2 kali aja, pagi sama malam sebelum tidur. Cuman sebenarnya kita juga nggak bisa ngejudge hanya seperti itu sih Mas, karena aku sendiri pengalaman. Aku kalau sore olahraga, kemudian harus praktek malam, kemudian habis praktek malam, setelah itu tidur kan nggak mungkin aku nggak cuci muka. Jadi aku tuh cuci muka paling nggak selama sehari 3 kali. Jadi pagi sebelum aku berangkat kerja, kemudian sore setelah aku olahraga sebelum kerja malam, kemudian sebelum tidur. Yang penting kalau memang lebih dari 2 kali, pastikan cleansernya itu nggak bikin kering kayak gini. Jadi cleanser yang seperti ini yang tetap membuat kulit kita itu tetap lembab. Nah ini penting banget. Jika harus mau nggak mau cleansingnya lebih dari 2 kali sehari gitu. Jadi makanya aku tuh selalu bilang kalau untuk masalah berapa kali kita pembersihan sebenarnya tuh nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah gimana cara kita ngebersihinnya dan pakai apa kita ngebersihinnya. Kalau memang harus mau nggak mau harus dibersihkan, misalkan nih orang
yang kerjanya di luar, kemudian itu harus meeting, ketemu orang malamnya, kan nggak mungkin kan, Mas? Nggak diapa-apain mukanya, tetap harus dibersihin. Habis itu habis meeting dari malam hari, kemudian mau tidur, nggak mungkin juga kan nggak dibersihin mukanya. Jadi sebenarnya berapa banyak kita cuci muka, itu sesuaikan aja sama aktivitas. Sesuaikan aja sama aktivitas. Yang penting adalah produk yang dipakai itu nggak bikin efek negatif. Gitu aja sih. Setuju nih, jadi produk yang dipakai yang penting nggak bikin efek yang negatif, udah bisa dipakai, walaupun itu berapa kali, dengan kesibukan apalagi yang di ruangan yang ber-AC atau di tempat luar outdoor berdebu, Mas ya. Jadi adalah poinnya yang Mas sedang sampaikan kepada yang bertanya tadi, Sanders, adalah seberapa banyak aktivitas Anda, maka itu boleh dilakukan. Seperti itu, Mas Danang. Oke. Ada yang tanya, ini tubenya besar banget, berapa mili? Ini 200 mili ya, Mas? Untuk yang 200 ya, besar. Ini besar yang besar, dan juga padat. Dan yang pasti bawa asik dipakai. Oke. Mas Danang, saya untuk yang kembali mengenai ini, Mas Danang, mengenai Moringa Soothing Gel ini kan produk perikatan sangat best seller sekali. Oke banget nih produknya. Memudarkan start mark itu apa sih, Mas? Jadi kalau kita bagi orang-orang yang mungkin sedikit awam gitu. Start mark itu kan kayak retakan, bukan retakan sih, iya sih, ada bentukan kayak gitu. Kayak garis itu. Itu kan merenggang. Nah, si Soothing Gel, Moringa Soothing Gel itu kan bisa untuk melembabkan. Jadi renggangannya itu tuh nggak tambah makin kering, sehingga marknya atau tandanya itu nggak makin tambah dalam, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengurangi tampilan start mark itu ya dengan cara melembabkannya. Nah, si Moringa Soothing Gel ini kan berfungsi untuk melembabkan sekaligus untuk mengurangi irisannya. Nah, itu bisa mengurangi tampilannya. Paling nggak itu bikin makin tambah parah. Kalau benar-benar menghilangkan itu tuh kayaknya ya pasti agak susah ya, karena ya start mark itu kan kadang-kadang dari faktor genetis. Kalau faktor genetis kan ya. Nah, tapi minimal dia itu bisa mengurangi untuk membuat stretch mark-nya itu terlalu jelas. Itu ngefek sih. Yang penting telaten pakainya. Telaten pakainya. Apapun itu memang harus telaten, dan juga harus ada maksudnya adalah tahap-tahapannya, Mas ya. Nggak bisa yang tadi dikatakan tadi, rutinitas skincare antara cowok dan cewek sama nggak sih, Pak De? Ini ada lagi yang bertanya nih, Mas Danang. Sebenarnya balik lagi ya, seperti ini kayak aku tadi, kamu pengennya yang kayak gimana? Yang penting tuh 3 poin itu tadi, bersih, lembab, terproteksi. Kamu mau pakai berapa macam produk pun, ya nggak masalah sebenarnya, tergantung kamu. Kamu mau ngikutin aku sebanyak ini pun, ya nggak masalah, gitu kan. Nggak ada patokan kamu harus berapa, cewek harus berapa, cowok harus berapa. Balik lagi, kamu nyamannya kayak gimana dan butuhnya kayak gimana. Dan budgetnya seperti apa. Karena masuk akal banget salah budget. Iya kan? Yes. Ya, budget, kan? Oke. Gak mungkin kita ngabisin seluruh gaji kita cuma buat muka kan? Ya, tapi kadang-kadang juga budget juga harga tinggi belum tentu oke loh, Mas. Saya pernah punya salah satu produk skincare tuh mahal banget, Mas, dari luar. Tapi begitu dipakai nggak nyaman. Saya pikir-pikir lagi omongan Mas Danang, ternyata kenyamanan itu penting sekali. Makanya itu aku tadi bilang bahwa suatu produk, sebelum kita beli suatu produk itu harus ngerti dulu produk yang mau kita pakai itu apa. Jangan cuma sekedar ikutin beli itu tanpa kamu ngatur budget kamu seperti apa, tanpa kamu ngatur kamu butuhnya apa, tanpa kamu ngatur skin condition kamu kayak gimana, butuhnya kayak gimana, dan kamu bisa pakai atau enggak. Karena banyak banget orang yang DM ke aku, Mas, ini cara pakainya gimana? Nah, itu salah banget sih. Kamu udah beli, ngabisin duit kamu, tapi nggak tahu cara pakainya gimana, tuh maksudnya apa? Ya mungkin ya kadang-kadang kayak gini loh, Mas. Kayak saya juga kan kadang-kadang terlihat iklan suatu kayaknya oke banget, jadi mau coba beli. Mungkin kan kadang-kadang iklan itu begitu indah, Mas Danang. Jadi wajar lah kalau misalnya kita coba, ternyata kan belum tentu cocok. Mas Danang, sini saya perlu tegaskan sekali lagi ke Mas Danang bahwa memang jujur di pertanyaan ini banyak banget yang tanya mengenai skincare untuk cowok, cewek itu berbeda nggak sih, Pak De? Walaupun Anda sudah jawab ya. Tapi ini memang ada beberapa pertanyaan yang sama nih, Mas Danang. Oh, kadang ada facial foam khusus cowok. Nah, kembali mungkin Mas Danang boleh mempertegas lagi, Mas, karena ini hampir banyak pertanyaan dengan sama menanyakan mengenai skincare cowok dan cewek itu berbeda gitu loh, Mas. Dan juga ada facial foam untuk cowok. Silakan, Mas. Jadi gini, suatu brand itu kan pasti dia itu menyangsap sudah target marketnya. Menyasar. Jadi dia itu sudah bikin, oh kalau cewek itu sukanya kayak gini, kebutuhan dasarnya seperti ini. Oh cowok itu sukanya kayak gitu, kebutuhannya kayak gitu. Makanya dipilihkan
sebisa mungkin senyaman dengan yang cowok, yang itu nyaman buat cewek. Makanya kadang-kadang ada brand yang bikin, oh ini buat cewek, oh ini buat cowok. Karena seperti itu. Itu dibikin supaya kira-kira nyaman buat si cewek nih, nyaman buat si cowok. Menurut aku kayak gitu sih, Mas. Tapi apakah itu tuh harus, misalkan nih, yang buat cewek harus cuma dipakai buat cewek, yang buat cowok harus cuma dipakai buat cowok? Nggak seperti itu. Bisa kok dipakai kalau memang cocok dan nyaman. Yang penting cocok dan nyaman. Ini adalah jawaban untuk semuanya dari Sanders ya, untuk yang bertanya kepada Mas Danang, kepada Pak D. Kembali saya sampaikan kepada Sanders bahwa ikuti promo Berkah Ramadan mulai 1 Ramadan, itu ada penawaran spesial ya, bahwa yang pasti buat stay tune terus, dan juga ikuti update-update berita dari Evershine Healthy Skincare di Instagramnya ataupun di info-info lainnya. Dan juga setelah talkshow ini berlangsung selesai, nanti setelah di-post ya, setelah di-post di feed, Anda isi kolom komentar sharing-sharing mengenai memakai skincare itu yang ribet itu seperti apa, lalu Anda menggunakan produk-produk dari Evershine seperti apa, Anda silakan diisi di kolom komen. Mas Danang, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Mas Danang. Oke. Sharing-sharing, Mas Danang. 5 menit lagi mengenai, saya ingin mengenai ini, Mas. Kan ada beberapa kecanggihan ataupun boleh dikatakan keistimewaan dari Moringa ini. Lalu ada disampaikan mengenai step mark. Kalau skin barrier itu, Mas, menguatkan skin barrier itu, Mas. Oh, skin barrier ya. Jadi sebenarnya kulit kita itu punya perlindungan, namanya adalah skin barrier. Yaitu kayak apa namanya, benteng gitu loh, bentengnya kulit kita itu. Nah, itu tuh harus terjaga supaya dia tuh tetap bekerja optimal. Ya, supaya apa? Untuk mengurangi kerusakan gara-gara agresi dari dalam dan dari luar. Jadi kulit kita itu kan mendapatkan gangguan dari berbagai macam sisi gitu kan ya. Nah, skin barrier itu adalah bentengnya itu, makanya dia harus dibikin optimal, terus kerjanya harus optimal terus. Nah, melembabkan itu adalah salah satu cara untuk bisa membuat skin barrier kita itu tetap optimal. Kemudian, mengurangi iritasinya, mengurangi tanda-tanda inflamasinya, itu juga bisa untuk membuat skin barrier-nya itu menjadi lebih oke. Makanya, dengan adanya Moringa yang ada efek anti-inflamasinya, calming, soothing kayak gitu, ini memang bisa dipakai untuk membuat skin barrier kita itu tetap bekerja dengan optimal. Gitu. Oke, Mas Danang. Sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin mengulas singkat sedikit, Mas Danang, ada 3 produk ini. Ya, Mas Danang silakan mengupas yang pertama, ini facial wash, lalu toner, dan juga mengenai Moringa Soothing Gel. Monggo, Mas Danang, silakan dikupas singkat, diulas di awal. Jadi kalau untuk facial wash-nya ini memang bikin kulit itu ketika cleansing, ketika kita membersihkan muka kita, itu tuh nggak bikin kulitnya itu kering. Jadi itu adalah sebuah syarat utama kalau menurut aku ya. Cleanser harus tetap membuat kulit itu tetap lembab, itu penting banget. Kemudian juga tonernya ini teksturnya watery, dia enteng. Jadi buat pemula, teman-teman yang baru mulai pakai skincare yang nggak nyaman, pakai skincare yang mungkin terlalu berat di muka, ini bisa banget dicoba. Kemudian soothing gel ini juga bisa untuk calming, soothing, segala macam. Sebenarnya menurut aku dia multifungsi sih, nggak cuma buat muka kok, seluruh badan pun bisa sebenarnya. Jadi fungsinya untuk calming, soothing seluruh permukaan kulit kita kalau menurut aku sih. Oke banget ini. Baik, Mas Danang, terima kasih atas info, dan ada silakan tips mungkin untuk Sanders Mas Danang sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Tipsnya? Tips sih, sebenarnya lebih ke arah prinsipnya ya. Kalau pakai skincare itu pertama itu harus bikin nyaman, harus bikin kamu senang, dan kamu harus realistis. Udah itu aja. Harus bikin nyaman, harus bikin tenang, dan itu adalah realistis. Ini jujur, ngobrol sama Mas Danang asik, dan juga banyak edukasi-edukasi yang disampaikan kan. Karena sama selama ini mungkin yang saya pakai, yang sebelum menggunakan ini loh Mas ya, yang penting saya pakai, termakan iklan bagus, saya pakai, ternyata nggak cocok, nggak nyaman, walaupun uangnya dikeluar gede Mas. Tapi setelah dicoba ini semua, wow, mantap sekali. Saya coba ini semua, ternyata sehat itu ataupun kulit bagus itu nggak perlu mahal sebenarnya Mas ya. Yang penting nyaman, yang penting cocok, oke, gitu, seperti itu Mas Danang. Oke. Baik Mas Danang, terima kasih atas waktu Anda dan edukasi Anda. Sehat selalu Mas Danang, dan kita berjumpa di kesempatan mendatang bersama Evershine kembali. Mas Danang, Pak D, terima kasih. Thank you, bye-bye. Thank you Mas Danang. Ya, bye-bye Mas Danang. Ya, demikian Sanders Edukasi dan juga penyampaian talkshow kita bersama Mas Danang. Beliau adalah konten kreator yang sekali, dan kembali bahwa Freddy Su informasikan kepada Sanders bahwa ada promo Berkah Ramadan mulai 1 Ramadan, ya ada promo spesial. Nah, ingin tahu seperti apa promo spesial dari produk-produk ini semua, dan terutama produk dari Evershine, ikuti terus ataupun stay tune terus
untuk kabar-kabar dari Eversign. Dan perlu diketahui, setelah talk show ini selesai di feed, ataupun di posting di feed, nanti silakan untuk memberikan di kolom komentar, sharing-sharing mengenai produk-produk yang pernah Anda gunakan, ataupun mungkin Anda pernah ribet menggunakan skincare seperti apa sih, silakan untuk diisi di kolom komentar. Saya Freddy Su, pamit undur diri, dan tentunya gunakan skincare yang nyaman, gunakan skincare yang terbaik untuk Anda. Dan saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.